Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menteri Komunikasi dan Digital, Menteri Agama, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau yang mewakili, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau yang mewakili, Gubernur Bank Indonesia atau yang mewakili, Ketua Dewan Otoritas Jasa Keuangan atau yang mewakili, Jaksa Agung atau yang mewakili, Panglima Tentara Nasional Indonesia atau yang mewakili, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang mewakili, Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Kabarreskrim Polri, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, jajaran petinggi kementerian dan lembaga terkait, serta rekan-rekan media. Dan dalam konferensi pers kali ini, kita akan sama-sama mendengarkan paparan dan juga penjelasan dari para menteri dan kepala lembaga terkait upaya pemberantasan judi online, bagaimana audit transaksi keuangan, dan seperti apa kampanye dan edukasi pencegahan judi online, serta informasi terkait keamanan cyber dan perlindungan data. Dan di depan teman-teman semua, selain ditampilkan barang bukti sebesar uang tunai 13 miliar rupiah, juga dihadirkan 2 orang tersangka. 2 orang tersangka ini merupakan hasil penindakan Barreskrim Polri pada bulan November 2024, dan mereka merupakan bagian dari website Naga Kuda 138 dan bertugas sebagai marketing promosi gift pada akun media sosial. Dan langsung saja, konferensi pers capaian Des Pemberantasan Judian Daring dan Des Keamanan Cyber dan Pelindungan Data dibuka. Dan kepada Pak Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Bapak Budi Gunawan, dipersilakan Pak. Rekan-rekan media sekalian yang saya hormati, baru saja pemerintah dalam hal ini kementerian lembaga yang terkait bersama TNI, kemudian Polri, Kejaksaan, BSSN, kemudian Bank Indonesia, OJK, dan PPATK telah menindaklanjuti hasil capaian dari Des Penanganan Judi Online serta Des Keamanan Cyber dan Perlindungan Data. Rekan-rekan media sekalian, bahwa judi online kondisinya saat ini memang sudah cukup meresahkan, mengkhawatirkan, dan darurat begitu. Bapak Presiden pada beberapa kesempatan telah menyampaikan bahwa perputaran judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun rupiah di tahun 2024. Pemainnya kurang lebih 8,8 juta masyarakat Indonesia, yang mayoritas para pemainnya adalah kelas menengah ke bawah. 97.000 anggota TNI Polri dan 1,9 juta pegawai swasta yang bermain judi online. 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Dan angka ini diprediksi akan terus bertambah jika kita tidak melakukan upaya-upaya yang masif di dalam memberantas judi online ini. Masifnya jumlah judi online ini dapat dipahami karena judi online menurut pakar cyber security
itu dapat mendatangkan hormon endorfin yang membuat pemainnya merasakan perasaan senang dan bahagia ketika berhasil memenangkan salah satu permainan judi online ini. Padahal kemenangan itu memang sudah diatur oleh operator-operator judi online agar deposit dananya semakin besar. Ketika depositnya sudah besar, dipastikan pemain akan kalah dan kehilangan uangnya. Artinya apa? Bahwa sebetulnya judi online saat ini itu sudah seperti wabah. Seperti penyakit menular yang menjangkit berbagai kalangan, dari kalangan tua hingga anak-anak. Nah, tentu saja sekali lagi dari fakta dan kondisi yang sudah sangat meresahkan dan mengkhawatirkan dan darurat ini, selanjutnya Des Judi Online telah dan akan terus melakukan upaya-upaya penindakan dan penegakan hukum, memotong dan memblokir situs-situs judi online, termasuk penelusuran dan pemblokiran aliran dana, serta melakukan kampanye dan edukasi publik untuk pencegahan judi online. Dari sisi teknis memang mudah, nampak sangat mudah untuk mengidentifikasi maupun melakukan pemblokiran terhadap situs-situs judi online. Namun dari hasil evaluasi kita, bahwa kemudian banyak operator yang melakukan domain switching, artinya mereka dengan mudah mengganti nama domain yang telah diblokir tersebut, sehingga selanjutnya langkah pemblokiran akan kita lakukan dengan lebih agresif. Dari hasil rapat DES pada hari ini, ada 3 hal prioritas yang akan ditindaklanjuti segera di dalam upaya pemberantasan judi online. Yang pertama adalah DES gabungan akan bekerja sama dengan platform-platform teknologi dan penyelenggara jasa internet untuk melakukan pemblokiran secara sistematis. Yang kedua, DES gabungan juga akan terus melakukan penegakan hukum dan penelusuran aliran keuangan judi online. Kita akan upayakan koordinasi hukum lintas negara dengan menyasar aktivitas pencucian uang untuk memudahkan penindakan. Yang ketiga, DES gabungan juga akan memasifkan kampanye dan edukasi publik tentang bahaya akibat daripada judi online. Bahwa slot atau judi online itu adalah penipuan. Masyarakat selama ini ditipu oleh para operator judi online. Masyarakat diberi harapan bisa menang dalam permainan judi online, padahal program judi online itu sudah disetting agar masyarakat pasti kalah, ujung-ujungnya pasti kalah dan tidak bisa menarik uangnya. 3 hal inilah yang tadi kita putuskan dan akan segera ditindaklanjuti oleh seluruh kementerian lembaga, TNI, Polri, Kejaksaan, BSSN, Bank Indonesia, OJK, dan PPTK yang secara keseluruhan hadir pada kesempatan rilis pada siang hari ini. Sedangkan untuk DES keamanan cyber dan perlindungan data, ada 2 fokus yang saat ini sedang dikerjakan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital dan BSSN. Yang pertama adalah melakukan perkuatan keamanan website milik pemerintah, termasuk Pemda dan lembaga pendidikan. Yang kedua, melakukan akselerasi penuntasan pemulihan atau recovery terhadap Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS, baik dari sisi infrastruktur maupun pemulihan data untuk mendukung pelayanan publik yang berbasis digital sebagaimana arahan Bapak Presiden.
Saya kira itulah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya persilakan dari Ibu Menteri Komdigi untuk menambahkan, juga nanti dari Dikti, Kemenak, kemudian dari Polri, dari Kejaksaan, termasuk dari OJK untuk menambahkan. Saya persilakan. Baik. Atas izin Pak Menko Polkam, kami menambahkan sedikit dari apa yang beliau sudah sampaikan, melengkapi saja, mungkin bisa ditanyakan. Des judi online di bawah pimpinan Menko Polkam itu rapat pertama tanggal 4 November, kita lihat sampai 19 November untuk situs-situs yang ditutup sudah 104.819, itu kalau dihitung dari 4 November, kalau kita hitung dari tanggal 20 Oktober atau pemerintahan baru, itu angkanya sudah di 380.000 sekian. Kemudian untuk permohonan pemblokiran rekening bank untuk bulan November saja, yaitu wilayah kerja Des judi online ini, kami sudah mengirimkan 651 permohonan untuk kemudian rekening bank ini ditindaklanjuti atau diblokir. Jadi sebagaimana teman-teman ketahui bahwa situs satu hal lain adalah rekening. Jadi kalau situs seperti tangannya, rekening ini seperti nadinya. Jadi ini juga yang sedang kita galakkan dan giatkan bekerja sama dengan OJK dan juga perbankan, dalam hal ini Bank Indonesia. Teman-teman, mungkin kita ingin lihatkan halaman berikutnya agar lebih bersemangat lagi teman-teman di industri bank juga untuk membantu. Kami memantau salah satu yang paling banyak adalah Bank BCA, Bank BRI, Bank BNI, Mandiri, Niaga, BSI, Danamon, dan lain-lain. Artinya, sekali lagi, kerjasama yang kuat dengan perbankan akan sangat dibutuhkan karena sekali lagi, nadi dari judi online ini ada justru di rekening atau aliran dana. Kita lihat di e-wallet, karena ini juga banyak pertanyaan teman-teman terkait e-wallet. Kami juga dalam kesempatan ini menggunakan waktu di depan teman pers juga untuk meminta kepada teman-teman e-wallet yang memang disinyalir platformnya dipakai, banyak dipakai untuk giat judi online. Teman-teman di Dana, GoPay, OVO, link aja, ini kami sudah komunikasi juga untuk kemudian terus menurunkan di e-wallet mereka masing-masing. Di halaman berikutnya yang kita sudah lakukan juga, kalau teman-teman buka aduankonten.id, saya lupa minggu lalu kurang lebih, kita sudah melaporkan setiap hari jumlah situs yang di take down. Jadi kalau sebelumnya tidak setiap hari, sekarang teman-teman kalau yang di IG saya bertanya sudah berapa, sebetulnya bisa langsung dilihat di aduankonten.id. Kemudian juga teman-teman bisa melaporkan di aduannomor.id untuk melaporkan nomor rekening. Kemudian juga teman-teman bisa masuk ke cekrekening.id. Sekali lagi, Kemkom Digi tidak mungkin bisa melakukan sendiri pemantauan, dan ini akan sangat membantu jika teman-teman juga mengirimkan aduan. Meskipun tentu kami minta maaf kalau kecepatan kita men-take down mungkin tidak sebagaimana yang diharapkan teman-teman karena satu dan lain hal yang nanti saya akan jelaskan. Akun-akun Instagram ini juga yang kami coba tayangkan kepada teman-teman karena banyak juga tuntutan Pak Menko bahwa mana akun yang di-take down. Untuk yang besar-besar yang ratusan ribu sampai yang puluhan ribu ini kami tampilkan beberapa yang sudah di-take down. Lanjut di yang berikutnya. Lanjut, termasuk ini yang juga banyak sekali aduan masuk untuk teman-teman ketahui bahwa pemerintah dalam hal ini Kemkom Digi dalam rangka menutup situs ataupun juga aplikasi kadang-kadang harus berhadapan juga dengan tuntutan balik. Nggak apa-apa kita hadapi. Kalau memang itu aduan dari masyarakat, kita akan tutup. Dan kita siap berhadapan jika digugat.
kita akan jelaskan kenapa situs-situs ini kita sinyalir terkait dengan giat judi online. Mungkin di halaman berikutnya. Demikian juga dengan keyword. Banyak sekali masukan dari masyarakat mengenai keyword yang masih bisa dibuka. Kami sudah melakukan pemblokiran terkait keyword dari 4 sampai 20 November, ini usia dari DES ini, mencapai 1.361 kata kunci di Google dan 7.252 kata kunci di Meta. Kenapa tidak bisa secepat yang kita inginkan terkhusus untuk di platform-platform perusahaan-perusahaan teknologi besar ini, tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Menko, kami tidak bisa sendiri menghapus keywordnya. Kami sudah bersurat ke Google, kami juga sudah bersurat ke TikTok, kami juga sudah bersurat ke Meta untuk bekerja sama menghapus keyword-keyword tersebut. Mereka mengikuti guidelines dari perusahaannya masing-masing. Ini yang kita sedang dorong, minta untuk mereka juga ikut hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagaimana kita tahu, judi mungkin di negara lain tidak melanggar, tapi Indonesia melanggar. Jadi kalau memang dibukanya dari Indonesia keyword tersebut, kita minta itu juga untuk tidak bisa muncul di keywordnya. Dengan demikian, langkah-langkah berikutnya, Pak Menko, teman-teman sekalian, kami laporkan adalah menggiatkan kembali komunikasi dengan perusahaan-perusahaan teknologi, perusahaan-perusahaan operator seluler, perusahaan-perusahaan internet service provider. Nanti siang kami tugaskan Dirjen Aptika untuk bertemu dengan perusahaan-perusahaan tersebut. Dari kami singkatnya itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kabar Eskrim, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, para Menteri yang saya hormati dan kepala lembaga, rekan-rekan media sekalian, mohon izin terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Saya mewakili Bapak Kapolri dan juga sebagai Ketua Harian Des Pemberantasan Perjudian Online, sebagaimana tertuang dalam Kep Menko Polhukam nomor 154 tahun 2024 tanggal 4 November 2024, izin menyampaikan beberapa hal. Menindaklanjuti apa yang disampaikan, menambahkan apa yang disampaikan Bapak Menko Polhukam dan juga Ibu Menteri Komdigi. Pada prinsipnya Polri telah melaksanakan langkah-langkah penanganan, baik penegakan hukum, pencegahan dan edukasi terhadap masyarakat terkait dengan pencegahan dan pemberantasan judi online. Upaya-upaya ini dilakukan sebelum adanya DES maupun setelah adanya DES. Tentu dengan adanya DES pencegahan dan pemberantasan ini, upaya yang kita lakukan lebih intensif lagi dan ke depan akan lebih intensif lagi, karena mengingat apa yang disampaikan Pak Menko tadi bahwa bahaya judi online ini sudah luar biasa, sudah cukup mengkhawatirkan. Ini menjadi perhatian kita dan tentu kita harus bersama-sama berkolaborasi untuk mengatasi ini semua. Adapun langkah-langkah yang sudah dilakukan, tentu sejak tanggal 5 sampai tanggal 20 November 2024 ini, secara di sisi bidang proaktif, Polri telah melaksanakan edukasi, sosialisasi, maupun penyuluhan di bidang pencegahan dan pemberantasan perjudian online sebanyak 2.420 kegiatan. Kemudian kita juga sudah mengajukan pemblokiran kepada Kementerian Komunikasi dan Digital sebanyak 16.355 permintaan. Nah, terkait dengan upaya penegakan hukum, tentu kami sebagai leading sektor penegakan hukum perjudian online ini masif melaksanakan kegiatan-kegiatan di seluruh wilayah Republik Indonesia, di seluruh Polda jajaran. Dari tanggal 5 sampai 20 November telah berhasil mengungkap sebanyak 619 kasus
dengan jumlah tersangka sebanyak 734 orang. Ini terdiri dari operator, admin, kemudian juga ada pengepul, penjual chip, pencari talent, termasuk juga orang yang menjual dan mencari orang yang untuk dibikinkan rekening bank dan lain sebagainya. Sedangkan jumlah uang yang disita setelah terbentuknya DES ini adalah sebesar 77.653.433.548 rupiah. Kemudian ada 858 unit handphone, 111 unit laptop, PC maupun tablet, kemudian 470 buku rekening, 829 kartu ATM, 6 unit kendaraan, 2 unit bangunan, dan ada 2 pucuk senjata api. Dari total 619 perkara tersebut, ada beberapa yang melibatkan warga negara asing, dan ada juga yang servernya ada di luar negeri. Kemudian terkait dengan upaya-upaya lain yang nanti akan dilakukan adalah tentu kita akan melaksanakan aset tracing terhadap penggunaan atau pemanfaatan uang yang diperoleh dari judi online ini, maupun yang kedua juga dengan melaksanakan TPPU. Rekan-rekan sekalian, kalau melihat di depan ini ada beberapa barang bukti. Ini adalah barang bukti hasil sitaan yang sudah dilakukan dari pengungkapan. Ini belum ada yang ini yang di Mabes Polri saja. Baru yang kita ungkap di Mabes Polri terkait, salah satunya adalah terkait dengan judi slot 8278 yang sebenarnya sudah kita ungkap beberapa waktu yang lalu. Pada saat itu kita sudah menyita menyita sekitar 76 miliar, tetapi tambahan lagi kita lakukan penelusuran aset terhadap situs ini, kita kembali menemukan 13 miliar dari rekening yang dikuasai oleh tersangka FH. Ini adalah lanjutan dari apa yang kita lakukan, sehingga total keseluruhan uang yang disita dari tersangka FH sebanyak 89 miliar 788 juta sekian. Dan penyidik terus melaksanakan pengembangan terkait dengan kasus ini. Kemudian yang kedua, ini juga terkait dengan kasus perjudian online Naga Kuda 138, yang kita tangkap adalah pemberi gift-nya. Kalau beberapa waktu yang lalu kita melihat ada seorang TikToker, Satpur, sempat diamankan, kemudian sekarang kita berikan penangguhan. Nah, ini adalah atasnya lagi yang memberikan gift-gift kepada para influencer untuk memberikan, menawarkan perjudiannya tersebut. Ada 2 orang yang kita amankan. Yang pertama inisial MG, yang berperan sebagai marketing website judi online, mempromosikan atau mengendorse Naga Kuda melalui influencer, di mana yang syarat untuk menjadi influencernya adalah minimal pengikutnya 2.000 orang. Kemudian inisial FBB, ini berperan memastikan website Naga Kuda dapat diakses dan aktif, menguasai rekening operasional Naga Kuda, dan mengurus rekening yang terblokir atau lupa password, dan melakukan transaksi keuangan berupa tarik tunai. Dari kedua tersangka tersebut, penyidik melakukan penyitaan barang bukti diantaranya 50 buku tabungan, 27 unit handphone, 3 unit laptop, 1 unit iPad, 16 unit hard disk, 465 kartu ATM, 4 bundel cek bank BCA, 4 bundel cek bank Mandiri, 11 unit SIM card, 1 buah flash disk, 1 unit DVR, 18 lembar ijazah karyawan, 1 unit kendaraan roda 4, 2 lembar data bank, dan 1 unit CPU. Kemudian terkait dengan beberapa waktu lalu kita juga mengamankan, menindak ke situs judi W88, di mana perputaran website tersebut pada periode Februari 2004 sampai Mei 2024 sebesar 1 triliun rupiah. Nah, sekarang ada pelaku yang akan kita kembalikan, akan kita handing over dari Filipina atas nama tersangka HS alias A. Peran yang bersangkutan adalah memerintahkan para tersangka untuk menyediakan rekening deposit dan rekening withdraw pada website perjudian online W88. Jadi HS ini memerintahkan para tersangka untuk mengirimkan buku rekening, token,
kartu SIM beserta handphonenya yang sudah terkoneksi dengan M-Banking untuk dikirim melalui jasa ekspedisi ke Filipina dan juga ke Kamboja. Ini yang kita kejar dan kita bisa ditangkap di Filipina oleh otoritas Filipina dan hari ini akan di handing over ke Indonesia. Itulah yang ada di depan kita ini, hasil-hasil pengungkapan. Nanti yang lainnya akan dirilis pada waktu yang berikutnya lagi untuk kasus yang ada di beberapa tempat lain. Yang terakhir tentu apa yang menjadi arahan atensi Bapak Presiden harus kita dukung bersama menjadi komitmen Polri untuk selalu menindak tegas terhadap praktek perjudian online sampai akar-akarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Bapak Menteri. Rekan-rekan media sekalian, tadi Bu Menteri telah menjelaskan langkah-langkah yang telah dilakukan terkait dengan pemblokiran situs-situs judi online. Kabar Eskrim telah menjelaskan terkait dengan langkah-langkah penegakan hukum terhadap para pelaku yang terkait dengan tindak pidana judi online. Selanjutnya terkait dengan pemblokiran aliran dana, saya persilakan dari Pak Deputi Gubernur BI untuk bisa menjelaskan. Terima kasih Pak Menko. Rekan-rekan media, Bank Indonesia terus berperan dalam pencegahan terhadap judi online ini. Ya, sebagai otoritas sistem pembayaran, BI ingin memastikan sistem pembayaran kita tidak digunakan atau memfasilitasi kegiatan ilegal, termasuk judi online. Nah, bagaimana BI melakukan pencegahan tersebut? Kita memiliki two line of defense. Ya. First line of defense-nya adalah di sisi penyedia jasa pembayaran, baik itu bank maupun non-bank. Jadi penyedia jasa pembayaran atau PJP itu wajib memiliki fraud detection system, ya, untuk mengidentifikasi rekening-rekening yang digunakan dalam transaksi judi online atau fraud lainnya. Nah, daftar rekening yang diidentifikasi digunakan untuk kegiatan judi online atau fraud lainnya ini kemudian di-share kepada industri. Ya, bukan hanya milik sendiri tapi di-share kepada industri sehingga semua bisa mengantisipasi. Dan rekening itu juga di-share kepada Bank Indonesia, disampaikan kepada Bank Indonesia, dan oleh Bank Indonesia rekening, daftar rekening itu kemudian masuk ke dalam sistem BI Fast, ya, untuk memastikan bahwa begitu transaksi ini digunakan di dalam BI Fast maka akan ditolak. Jadi itu yang kami lakukan. Nah, Bank Indonesia juga melakukan edukasi kepada masyarakat, khususnya para nasabah di sistem pembayaran ini, karena ini banyak sekali digunakan oleh masyarakat, dan ini kami terus lakukan edukasi baik melalui media televisi maupun di media-media sosial. Nah, sejauh ini rekening-rekening yang telah ditemukan oleh PJP dan oleh Bank Indonesia itu ada 7.500 dan hampir 100% sudah dibekukan. Barangkali itu Pak Menko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya dari Bapak Menteri Pendidikan dan Menteri Agama, saya persilakan yang terkait dengan langkah-langkah untuk melakukan kampanye dan edukasi tentang judi online. Saya persilakan. Terima kasih Bapak Menko yang saya hormati. Terkait dengan judi online, maka kelompok pelajar dan mahasiswa yang terlibat sampai saat ini berjumlah total 960.000. Sebagian besar adalah mahasiswa. Untuk itu, Kemdikti Saintek
sudah memerintahkan kepada setiap pemimpin perguruan tinggi negeri swasta untuk berupaya mencegah keterlibatan dosen, mahasiswa, dan tenaga pendidikan supaya tidak terlibat kepada judi online. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Menko yang kita hormati, para menteri, rekan-rekan media. 3 hari yang lalu, hari Jumat, Sabtu, Minggu, kami mengumpulkan seluruh rektor di lingkungan Kementerian Agama, IAIN, UIN, STAIN, dan seluruh kantor wilayah Kementerian Agama dalam satu rapat kerja. Dan satu di antara topik kita adalah bagaimana memberantas judi online ini. Dan kekuatan Kementerian Agama terlibat di dalam rangka mencegah dan sekaligus mengeliminir judi online ini. Kami melibatkan 5.940 kantor KUA. Seperti kita ketahui bahwa Kementerian Agama itu menggurita sampai ke tingkat kecamatan. 5.940 KUA. Penyuluh kami di seluruh Indonesia itu yang ada 50.000, ya, terdiri atas penyuluh agama Islam, Kristen, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, kemudian tentu saja kami nanti akan membuat semacam khutbah seragam, ya, di seluruh masjid. Kita memiliki 800.000 masjid di Indonesia, kemudian ditambah dengan musalla, langgar, surau, menasa, itu lebih 1 juta rumah ibadah Islam, ditambah dengan rumah-rumah ibadah agama lain. Itu semuanya kita akan mendayagunakan dalam rangka memproteksi judi online ini. Dan insya Allah kalau ini bekerja, kami sangat yakin bahwa masyarakat itu akan semakin memiliki kesadaran moral, spiritual. Dan Majelis Ulama kemarin juga, kita juga sudah mulai berkoordinasi bagaimana supaya judi online ini benar-benar ditegaskan sebagai sesuatu yang haram, ya. Mungkin di negara lain tidak masalah atau legal, tapi di Indonesia itu jelas-jelas itu melanggar hukum. Oleh karena itu melalui forum ini juga kami dan kita semuanya menghimbau, ya, mari kita memproteksi anak-anak kita, keluarga kita, semuanya untuk tidak terkontaminasi dengan judi online ini dengan bahayanya sangat luar biasa. Di dunia kita akan melarat, apalagi nanti di akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media sekalian, tadi telah disampaikan penjelasan tentang 3 hal. Yang pertama oleh Bu Menteri Komdigi yang terkait dengan upaya langkah-langkah pemblokiran terhadap situs-situs judi online. Kemudian yang kedua, tentang langkah-langkah penegakan hukum yang telah disampaikan oleh Kabar Eskrim Polri, secara terpadu dilakukan oleh Criminal Justice System, Kejaksaan maupun juga oleh KPK. Seluruhnya hadir pada hari ini. Kemudian upaya ataupun langkah-langkah pemblokiran aliran dana tadi telah disampaikan oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia, di mana hari ini juga hadir dari PPATK dan OJK. Yang terakhir, langkah dan upaya-upaya yang terkait dengan kampanye dan edukasi tentang bahaya judi online. Selanjutnya saya persilakan, jika ada, kita buka sesi tanya jawab. Dari yang paling kanan dulu, ya, yang ujung. Persilakan. Terima kasih Bapak Menko atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Genta dari Antara. Saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama soal progres dari berbagai penindakan hukum yang telah digelar ini, bagaimana upaya mungkin Polri membidik bandar, apalagi jika tadi disebutkan tracing the asset, apakah bandar-bandar itu memang tidak ada yang di Indonesia, apakah mereka semua memang ada di luar negeri, jadi sehingga tidak tersentuh oleh hukum di Indonesia. Terus yang kedua Pak, soal pencegahan, tadi sempat disebut
kampanye, khotbah, pertanyaan saya, apakah Desk Judi Online ini melihat judol ini sebagai bagian dari atau dampak dari kemiskinan atau kesejahteraan yang memang belum banyak dirasakan oleh masyarakat sehingga mereka banyak mencari jalan pintas dari judi online. Apakah dari program pencegahan itu ada juga yang menyasar untuk memperbaiki kesejahteraan atau menghapuskan kemiskinan yang mungkin sifatnya struktural di masyarakat? Terima kasih. Yang terkait dengan pengungkapan bandar tadi, saya persilakan dari Pak Kabar Eskrim. Terima kasih Bapak Menko. Terima kasih Mbak Rita dari Antara. Pada prinsipnya kita dalam melakukan penegakan hukum itu kita berangkat dari kasusnya dulu. Dari kasus yang ada, kasus perjudiannya. Ketika kita bisa mengungkap kasus perjudiannya, tentu di dalam orang main judi itu kan ada rekening yang dipakai untuk rekening deposit maupun untuk ngambil uangnya lagi. Nah dari situ rekening ini kan berpindah-pindah. Uang yang ada isinya itu kadang-kadang tidak ngendon di situ aja, tapi pada saat tertentu dia pindah lagi. Ini yang kita kejar. Apakah kita kejar sampai kemana alirannya? Ujungnya di mana? Nah itu nanti ketemu. Adakah bandar atau siapa? Pasti ketemu gitu. Kalau kita membidik si A tanpa alat bukti ini, ya nanti sidang pengadilan juga nggak akan muncul. Tidak akan bisa kita pertanggungjawabkan. Jadi kita mempertanggungjawabkan dari langkah-langkah kita ini secara scientific, crime investigation, juga secara teknik itu nanti bisa mengalir sampai kepada orang-orang yang akan dijerat. Tentunya apa yang kita lakukan dengan penyitaan aset ini, yang tambahan 76 miliar sampai 13 miliar, ini adalah upaya kita untuk sampai pada ujungnya. Upaya kita untuk melakukan tracing aset, barang dibelikan apa, kita kejar juga. Ada motor, ada ini. Sama dengan laksanakan TPPU pada tindak pidana yang lainnya. Tapi akan kita kejar sampai kemana ujungnya, sehingga nanti aliran uangnya kita, volume money-nya bisa jelas. Ya. Ujungnya udah bisa diintip nggak, Pak? Ya nantilah. Kan ujungnya belum sampai sana belum ketemu. Ya mudah-mudahan tergantung mau pendek atau bablas. Nanti terlihat seperti itu. Tapi semua harus ada konektivitasnya. Oleh karena itu dalam melakukan penyidikan ini kami selalu bekerja sama dengan PPATK, bekerja sama dengan OJK, dengan pihak perbankan. Karena yang tahu alirannya itu nanti PPATK. Kita analisa bersama-sama. Kita juga melakukan aset tracing sehingga kita bisa sita barang-barangnya. Dan juga bisa kita kenakan juga Undang-Undang TPPU untuk mengambil aset-aset ini. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak Menko. Saya mencoba menambahkan yang telah dijelaskan oleh Pak Kabar Eskrim. Rekan-rekan sekalian, bahwa intinya kami DES dengan seluruh perangkat aparat penegak hukumnya saat ini memang terus berupaya untuk melakukan pengungkapan terhadap para bandar-bandarnya. Kita tahu bahwa dari anatomi judi online itu terdiri dari yang pertama pemodal, kemudian bandar, kemudian yang ketiga adalah operator website atau aplikasinya, kemudian yang keempat pemain, dan yang kelima ya oknum pelindung. Nah, ini semua masih dalam proses oleh aparat penegak hukum. Pastinya nanti apabila sudah terbukti dan memenuhi unsur akan diproses secara tuntas. Namun kita juga tahu bahwa judi online ini transaksinya kebanyakan cross border atau lintas negara, sehingga terkait dengan proses investigasi penegak hukum kita baik itu Polri dan Kejaksaan ini terus intens bekerja sama secara intensif dengan counterpart di beberapa negara lain, dan ini membutuhkan waktu, termasuk juga kerjasama, tidak hanya kerjasama bilateral tetapi juga multilateral. Tantangan lainnya juga di beberapa negara lain itu melegalkan judi online, begitu, sehingga sementara kita di Indonesia tidak mengizinkan, tidak melegalkan judi, sehingga ini butuh komunikasi dan kerjasama secara intensif. Nah, salah satu skema yang dapat ditempuh adalah skema
mutual legal assistance yang mungkin aparat hukum untuk bekerja sama dengan counterpart dalam menangani tindak pidana judi online tersebut. Ini beberapa hal yang perlu saya tambahkan. Yang terkait dengan situasi ekonomi tadi ya. Ini pakar-pakar itu kan menyatakan bahwa terkait dengan judi online ini, pakar cybersecurity itu mengatakan bahwa judi online ini katanya ada kaitan untuk mendatangkan hormon endorfin yang membuat pemain ini penasaran, merasa senang dan bahagia ketika berhasil menang, begitu. Kita tahu modus yang dipakai oleh bandar judi online ini menggait para korbannya kan dengan memberi keuntungan lebih dahulu, sehingga memberi kesan bahwa judi online ini dapat digunakan sebagai salah satu mata pencarian. Oleh karenanya, melalui kesempatan ini juga kami menghimbau kepada masyarakat agar lebih berhati-hati. Percayalah bahwa slot atau judi online itu adalah penipuan. Masyarakat selama ini ditipu oleh para operator judi. Masyarakat diberi harapan bisa menang dalam permainan judi online, padahal program judi online itu sudah disetting. Disetting agar masyarakat pasti ujung-ujungnya kalah dan tidak bisa menarik kembali uangnya. Nah, oleh karenanya, upaya-upaya kampanye dan edukasi ini menjadi penting, karena tadi sebagaimana telah disampaikan di awal rilis ini bahwa telah menyasar baik itu di kalangan tua sampai dengan anak-anak. Tadi telah disampaikan ada yang di bawah 10 tahun, itu sampai 80.000 orang, kemudian ada yang mahasiswa dan sebagainya. Nah, kita harus terus melakukan upaya-upaya yang maksimal ya, yang masif untuk menyelamatkan generasi penerus kita. Silakan, yang lain. Kalau tadi wanita, yang putra mana nih? Ya, silakan. Sebutkan dari mana, namanya siapa? Selamat siang Bapak Ibu, Tifal Kompas TV. Ada 2 pertanyaan saya. Yang pertama soal proses penindakan untuk kasus judi online ini. Dari kasus sebelumnya dan yang kasus terbaru ini kan ada upaya dari para pelaku untuk memanfaatkan peran dari influencer atau kalangan artis untuk bisa mempromosikan lebih luas lagi situs judi online-nya ini. Nah, saya mau tahu sejauh ini sudah berapa banyak influencer atau kalangan artis yang coba ditindak oleh polisi atau mungkin aparat penegak hukum lain, dan berapa orang artis atau influencer sudah ditindak sejauh ini terkait dengan kasus judi online. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan judul yang masuk ranah pendidikan. Mungkin ini bisa ke Pak Mendikti atau Pak Menak di bagian UIN. Tadi sudah dijelaskan Pak Mendikti ada 960.000 dan kebanyakan mahasiswa yang terlibat. Sejauh ini bentuk penindakannya seperti apa Pak? Apakah mereka-mereka yang terlibat ini dijatuhi sanksi atau mungkin direhabilitasi untuk tidak lagi candu dengan judi online, atau ada bentuk tindakan lain untuk mereka-mereka yang terlibat ini? Terima kasih Bapak Ibu. Pak Kabar Eskrim, persilakan. Terima kasih Mas Tifa dari Kompas TV. Untuk penindakan kita yang khusus pada terkait dengan influencer, itu ada beberapa yang sudah kita tindak memang. Yang tersangka yang kita tindak selama berdirinya DES ini, yang melaksanakan endorsement ada sekitar 85 orang. Nah, terkait memang kadang-kadang begini, ada yang munculnya itu sekarang, tetapi itu sebenarnya produk lama. Ada di sekitar beberapa waktu lalu ada beberapa artis yang memang dia menyampaikan itu, tapi itu tahun pada saat COVID. Sekarang begitu kita cek lagi, situsnya sudah tidak ada. Nah, kita juga melakukan penelitian seperti itu. Ketika kita kan dalam menentukan itu tidak hanya sendirian, kita pasti menggunakan ahli. Ada ahli dari ITE, ada ahli pidana, dan lain sebagainya. Nanti kita tentukan apakah itu memenuhi unsur atau tidak. Kalau memenuhi unsur kita tindak lanjuti, kalau tidak memenuhi unsur, ya harus kita hentikan untuk kepastian hukum. Ya. Yang dari 85 itu yang memenuhi unsur ada
ini masih dalam proses. Ini masih dalam proses semuanya. Ya. Yang sudah ditindak sebelumnya, nanti datanya ada di belakang. Ya. Oke, makasih. Terima kasih Bapak. Silakan Pak Menteri. Terkait mahasiswa yang terdampak dari judi online tersebut, dan kita menganggap mereka itu korban dari praktek-praktek oleh para bandar judi online, maka mereka yang terdampak itu diadakan upaya rehabilitasi, dan yang sampai harus diopnam atau dirawat karena gangguan mental, tiap perguruan tinggi wajib untuk merehabilitasi dan membantu memulihkan kondisi dari mahasiswa tersebut. Setelah itu memang mereka dipastikan untuk tidak lagi terjebak kepada judi online. Tergantung dari trauma yang dialami oleh para mahasiswa, kebanyakan di treatment oleh psikolog untuk memulihkan kembali jalan pikiran si anak-anak tersebut. Satu lagi terakhir. Yang tengah sudah, ujung sudah, yang kiri. Nah, antara dua itu sulit. Kalau pertanyaannya dua, ya bagi dua satu-satu. Silakan. Saya Vina dari CNBC Indonesia. Tadi belum disebutkan apakah ada Twitter juga atau X yang termasuk yang ada konten soal judi online. Ada berapa konten judi online yang di dalam X itu. Terus tadi Bu Menteri juga menyebutkan soal ada gugatan, itu maksudnya dari mana? Terus berdua ya Pak ya? Izin ya Pak. Satu pertanyaan. Ya, Pramesti Pak dari Bloomberg Tech News. Ini aja sih Pak, tadi kan disinggung ya soal ada bank dan e-wallet gitu untuk transaksinya. Nah kalau untuk transaksi via kripto sendiri apakah ada gitu, dan juga berapa kira-kira gitu Pak ininya, jumlah transaksinya gitu. Cukup, itu aja, Pak. Bu Menteri jawab. Silakan. Ya, baik, terima kasih teman-teman sekalian. Tadi yang X itu datanya, pada prinsipnya intinya semua platform dimasuki. Ya, jadi karena memang namanya judi online, maka memasuki hampir seluruh platform yang ada di internet. Termasuk juga misalnya situs pendidikan yang dihack, atau situs yang terkait hal-hal lain yang sebetulnya positif kemudian dihack. Ini kenapa kami kadang harus meneliti, ada yang bisa otomatis, ada yang harus diteliti satu-satu. Misalnya tadi disampaikan kalau dia masuk di influencer, itu akan sulit didetek oleh teknologi. Makanya kami perlu sekali aduan-aduan untuk kemudian diteliti apakah ini masuk ranah yang bisa kita tutup. X tadi ada 691 dari 4 sampai 19 November. Jadi ini intinya adalah hampir semua teman-teman. Kita tidak mau mengatakan siapa yang paling bertanggung jawab gitu, tapi semua di sini bertanggung jawab termasuk kita. Kalau tadi ada yang menanyakan tentang literasi, saya mungkin menambahkan, karena banyak influencer yang mungkin digunakan untuk mengajak orang bermain judi, maka kami di sini, Kemkomdigi, karena memang tugasnya adalah literasi, salah satunya, mengajak semua pihak untuk juga bergerak. Alhamdulillah sudah banyak tadi Pak Menteri Pendidikan Tinggi akan mengerahkan di bawahnya dari institusi pendidikan. Pak Kementerian Agama punya tangan di bawah banyak sekali. Saya rasa semua di sini dan terkhusus media massa, kami terima kasih pemberitaannya luar biasa. Kemkomdigi sampai bikin
Journalistic Award untuk teman-teman media yang juga ikut memberitakan tentang judi online karena memang kita perlu sekali pendidikan. Kalau saya boleh highlight terakhir, the real battle is in the prevention. Situs bisa ditutup, rekening diblokir, penegakan hukum berjalan. Tapi kalau orang Indonesia tetap mau atau memilih kecanduan, maka mereka akan menemukan cara-cara lain. Jadi mari kita ajak keluarga, tetangga, semua untuk melawan bersama-sama. Karena again, yang paling susah itu adalah menghilangkan demand-nya itu. Ya, itu mungkin dari kami mengajak semua pihak untuk juga mengingatkan satu dengan lainnya. Terima kasih Pak Menko. Rekan-rekan media sekalian, sekali lagi saya sampaikan bahwa judi online ini sudah sangat meresahkan begitu, sangat mengkhawatirkan dan situasinya memang sudah darurat. Namun demikian, di dalam melakukan upaya-upaya penegakan hukum terhadap para pelaku judi online, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Kabar Eskrim tadi, kita tetap berpegang pada konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan ataupun kealpaan. Selain itu pelaku tindak pidana juga harus mampu bertanggung jawab, yaitu mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum, serta dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut. Berdasarkan konsep tersebut, maka terhadap siapapun yang terbukti terlibat di dalam tindak pidana judi online ini, baik itu pelaku langsung, ataupun penampung uang, pemberi bantuan, termasuk yang mempromosikan, yaitu yang biasa disebut dengan influencer, akan dimintakan pertanggungjawabannya secara pidana. Kemudian hal-hal yang terkait dengan data konten, melakukan pemberantasan terhadap judi online demi untuk melindungi masa depan generasi kita. Di samping